kabar? Kamu baik? Harus baik. Baik ya, terima kasih ya yang udah nyimak terus video general reading aku. Dan untuk kamu baru pertama kali join, it's really fantastic kalau kamu mau subscribe terus nyimak video ini sampai habis ya. Oh iya, aku mau infoin untuk kamu yang ingin dibacakan secara gratis, kamu bisa follow channel Live Love Flame Tarot. Aku ada live di channel aku ini. Itu adalah sesi pembacaan gratis. Kamu punya kesempatan untuk aku bacakan secara live. Atau kamu bisa follow akun TikTok aku. Di description box ada link yang bisa kamu klik. Salah satunya itu ada akun TikTok. Kamu bisa follow. Nah, di saat aku live, itu kamu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk aku bacakan secara gratis. Gitu ya. Buruan di follow, buruan di subscribe. Oke, kali ini aku ingin membuka energi tentang silent treatment. Adakah yang diperlakukan seperti itu? Silent treatment itu kayak tiba-tiba diam, tidak merespon apapun, seperti menghilang gitu, tanpa kabar. Dan kamu tuh dibuat mencari sedemikian rupa tapi memang dia tidak respon. Bukan di blok. Bisa jadi kalian masih menyimpan nomor HP masing-masing, tapi memang kamu tidak direspon sama sekali sama dia. Gitu ya, kita coba cek energinya. Aku akan menggunakan The 100% Plastic Rider Tarot Deck. Kamu bayangin orang yang sedang dealing sama kamu, yang sedang melakukan silent treatment ke kamu, yang membagongkan, yang bikin kesel kamu gitu ya. Tapi kamu tetap cinta, kamu tetap ngarep, pengen dapat kabar dari dia. Yuk kita cek energinya melalui kartu ini ya. Izinkan hal baik terungkap dan memberi ketenangan untuk kamu melalui The 100% Plastic Rider Tarot Deck. Ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Cancer, Scorpio, and Pisces. Ada 6 energi yang ketarik orang yang dealing sama kamu. Kalau misalnya orang yang sedang dealing sama kamu itu tidak termasuk dari zodiak yang aku sebutkan, bisa jadi dia hanya ketarik energinya saja, tapi zodiaknya berbeda. Gitu ya. Aku melihat orang ini merindukan keharmonisan keluarga. Bisa jadi keluarganya, keluarga maksudnya orang tuanya gitu ya, dia itu dibesarkan di keluarga yang kurang harmonis. Dia nggak tahu kebahagiaan itu seperti apa, dia nggak tahu kasih sayang itu seperti apa, tapi dia memimpikan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Jadi dia mencari cinta, dia mencari kasih sayang, dia mencari perhatian di luar. Dia pengen banget kehidupan dia secara dewasa ini dipenuhi gitu ya, terpenuhi oleh perasaan itu. Tapi dia nggak tahu sebenarnya gimana sih, apa sih yang namanya kasih sayang, apa sih yang namanya cinta. Karena dari kecil mungkin orang ini tidak merasakan itu dari keluarganya. Di sini terbaca ada trauma dari ibu yang membuat dia itu nggak stabil. Apakah sikap dari sang ibu, apakah dari pola asuh yang membuat dia itu nggak stabil. Mungkin itu yang akhirnya dia mencari kasih sayang, cinta di luar. Mungkin itu dia tidak dapatkan dari ibunya. Gitu, dia mencoba mencari tahu konflik-konflik yang terjadi, dia coba selesaikan sendiri tanpa ada bantuan dari keluarga. Ini di masa pertumbuhannya gitu ya, di saat dia masih kecil lah, belum dewasa gitu. Jadi dia up and down-nya itu mungkin dia cari di luar,
solusinya gitu. Bukan pada keluarganya, bukan pada orang tuanya. Memendam, ada ketidakpuasan. Jadi konflik-konflik itu sebenarnya dari kecil tidak bisa terselesaikan dengan baik. Dia hanya memendam, hanya memanifest suatu saat bahagia, suatu saat dapat cinta, suatu saat dapat perhatian. Karena jenuh dengan kehidupan yang dia hadapin. Ini dia memanifest sebuah cinta, sebuah kasih sayang, sebuah perhatian karena ada kejenuhan. Nah, ketika ketemu sama kamu, itu terwujud. Komunikasinya lancar, nyambung gitu ya. Tanpa harus menjelaskan banyak apa gitu, tapi ketemu, nyambung, klik, sehingga itu membuat dia jadi stabil. Itu yang dia rasakan ketika ketemu dengan kamu. Apa yang terjadi dengan kalian? Ada kekecewaan. Aku melihat kamu ketemu di saat masih muda, di saat dua-duanya itu masih mencari cinta gitu ya. Jadi kayak belum siap mendapatkan cinta yang sedemikian besar perasaannya, tapi kondisinya masing-masing dari kalian tuh nggak siap. Ingin bersama, tapi tuntutan hidup itu membuat kalian terpisah, terhenti gitu. Ada yang terluka di sini, bisa jadi dia pergi, tidak berkabar, hubungan yang on off gitu ya. Jadi ketemunya di saat sedang bermasalah, tapi ketika sudah nggak masalah, akhirnya berpisah gitu. Kayak sebenarnya pada saat kamu ketemu, kalian bertemu, mungkin ada hal yang memang sudah memisahkan kalian. Apakah itu dari kepercayaan, prinsip, tradisi, budaya, misalnya dia orang mana gitu ya, harus memiliki komitmennya dengan orang yang sama daerahnya, sama marganya. Mungkin hal-hal seperti itu yang membuat kalian itu dari awal pertemuan ya memang mudah terpisah gitu. Karena memang cintanya besar, tapi belum sanggup menerima konsekuensi dalam hubungan ini. Padahal sebenarnya dua-duanya saling memimpikan, dua-duanya ingin saling bersatu sebenarnya. Berharap, jadi kayak salah satunya mencari, ketemu, tapi nanti pisah lagi. Jadi hubungan yang gak jelas. Cuman di dalam hati tuh sama-sama menyimpan mimpi ingin adanya kebersamaan. Entah kapan, mungkin dua-duanya juga kalian tuh memanifest. Jadi kayaknya dua-duanya memanifest tanpa bicara, masing-masing berdoa. Ternyata doanya sama, makanya sama semesta dipertemukan lagi. Dipisahkan lagi kenapa? Karena masih gak siap. Dipisahkan lagi, dipertemukan lagi, dipisahkan lagi. Sebenarnya ini kisahnya sedih sih. Kayak dinaikkan, dihancurkan, dinaikkan, dihancurkan gitu. Bukan keinginan kamu, bukan keinginan dia, tapi karena memang cinta kalian besar. Kayak cinta kalian tuh dalam banget. Mungkin ada koneksi ya. Aku ngeliatnya di past life kalian ini, kalian memang sudah pernah berkoneksi. Jadi di kehidupan selanjutnya, sekarang gitu, kalian tetap akan dipertemukan kembali. Oke, aku melihat gini. Kalian kan kayak putus nyambung, tapi di pertemuan atau kebersamaan kalian yang terakhir nih sebelum berpisah atau sebelum ada silent treatment, kalian udah mengupayakan bersama, sangat mengupayakan. Tapi di sini ada sebuah kendala besar yang kalian belum sanggup juga menghadapi bersama. Akhirnya itulah yang membuat kalian tuh kayak sekarang
mungkin tidak ada komunikasi lagi gitu. Jadi ini aku coba buka energi kalian berdua di kebersamaan yang terakhir kalian sebelum kalian ada silent treatment kayak gini. Oke. Kesulitan. Tidak bisa bersamanya karena kesulitan. Jadi kayak dua-duanya sudah mengupayakan, salah satu mungkin sudah ada pasangan gitu ya, tapi tetap mengkondisikan untuk bersama. Tapi aku melihat mungkin ada kesulitan dari pihak dia. Sakit. Sebuah keadaan di mana dia itu tidak berdaya, sehingga dia mau gak mau dibantu oleh pasangannya, dijaga oleh pasangannya. Itu yang membuat dia gak bisa bergerak. Berkaitan dengan kesehatan. Kenapa ada silent treatment? Terpaksa dia lakukan. Mungkin kondisi yang tadi aku bilang tentang kesehatannya tidak memungkinkan, dia merenung. Jadi ini kayak suatu keadaan yang kalian bermasalah, kalian berkonflik, tapi dia sudah tidak kuasa lagi untuk menghadapi konflik kalian ini. Jadi dalam kehidupan dia yang di sana, entah di mana gitu, sedang konflik besar. Sementara kamu pun berkonflik dengan dia. Nah ini tuh dia kayak udah give up gitu. Itu yang membuat dia memberikan silent treatment ke kamu. Bukan untuk berpisah. Kalau misalnya dia berpisah, dia maunya pisah sama kamu, dia akan ngomong, kita udah selesai sampai di sini, aku udah gak bisa lagi. Itu mudah buat dia untuk mengatakan itu. Tapi ini enggak. Ini adalah suatu kondisi di mana dia gak berdaya, gak punya solusi, gak bisa menghadapi. Kalau silent treatment ini sebenarnya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bisa lama sih. Tapi kalau kondisinya udah tenang, kondisinya sudah normal bagi dia, ini peluangnya besar loh untuk dia muncul kembali. Entah dia meminta maaf, menjelaskan atau apa. Jadi sebagian dari kamu bisa aja nih nyari-nyari dia kemana-mana, kamu tahu nomor telepon dia, tapi memang dia tidak merespon. Bukan tidak mencintai, bukan tidak ingin menjalani sebuah hubungan apapun itu ya, karena di sini kan kalian sebenarnya ingin saling bersama karena cintanya juga udah dalam banget. Tapi ini dia dalam masalah loh. Aku tuh kasihan sebenarnya. Hubungannya tidak bisa dibenarkan, tapi perasaannya aku kayak, baik kamu ataupun dia, aku tuh kayak kasihan sih dengan keadaan ini. Coba, kalau dari pembacaannya kan ini silent treatmentnya karena dia gak berdaya gitu ya. Memang sengaja menggantung, tidak mau berpisah, tapi bagaimana menghadapinya dia masih belum tahu. Karena udah kayak di luar kuasa dia, udah gak sanggup, tapi berpisah pun gak mau. Apakah dia akan muncul lagi? Peluangnya iya, mungkin saja. Karena di sini kayak ada kondisi di mana dia berpikir akan meninggalkan situasi dia di sana. Dan tentu saja karena cintanya dia adalah kamu, peluangnya memang kamu yang akan dicari. Ketika dia udah sanggup ya, ketika dia udah bangkit gitu. Karena banyak pilihan yang dia tuh dibenturkan oleh banyak kepentingan. Mungkin masalah keluarga dia, orang tua gitu ya, keluarga besar, atau mungkin juga ada dia sudah berkeluarga juga, itu berbenturan, banyak yang harus dipikir, sementara dianya sakit, sedangkan kamunya juga berkonflik dengan dia. Dia kayak
hati dan pikirannya tuh udah nggak tahu kemana, cuma sekedar menjalani aja rutinitas tapi kosong gitu, blank. Disuruh makan, disuruh minum. Depresi bisa jadi karena sudah memang nggak kuat memendam banyak persoalan, tapi dia bukan orang yang mudah bicara, mudah menyampaikan. Mungkin orang yang satu-satunya deket sama dia itu ya cuman kamu. Makanya ketika nggak ada kamu, nggak ada tempat bicara, dia langsung drop. Nggak ada lagi kayak tong sampah gitu, tong sampah in positive way ya. Dia curhat, dia dapat saran, dia dapat semangat, motivasi tuh nggak ada. Kondisinya juga nggak memungkinkan saat itu untuk berkomunikasi. Tapi aku melihat nggak dalam waktu dekat sih, karena masa pemulihannya cukup berat. Tuh, dia sendiri tidak dalam kondisi yang bahagia, keluarganya nggak bahagia, terbelenggu semuanya, hanya karena keadaan, hanya faktor kepentingan. Mungkin kebersamaan karena faktor finansial, mungkin kebersamaan karena faktor anak, banyak hal, cuman bukan karena hati. Yang diharapkan adalah sebuah kejutan, sebuah pengorbanan. Yang dia lakukan tuh kayak sebuah pengorbanan, dan dia mengharapkan ada kejutan dari pengorbanannya dia. Pengorbanan tentang apa? Dia pengen meredam semua permasalahan yang terjadi di sana, jadi dia mengorbankan perasaannya dia ke kamu. Sehingga ke depan dia kayak berharap ada pilihan gitu untuk dia meninggalkan permasalahan dia di sana atau menyelesaikan. Lalu apa yang dia lakukan? Sudah tidak tahan dengan dengan kehidupan yang bohong. Artinya kayak dia selama ini tuh pengen jujur pada dirinya sendiri bahwa dia nggak nyaman dengan kehidupan yang ada di sana gitu, di lingkungan dia nggak mau. Karena itu dia merasa kayak membohongi dirinya sendiri. Banyak ketidakjelasan, banyak perselisihan, itu yang dia mau sudahi dan mencari kamu. Gak peduli kamu mau apa enggak, tapi dia kayak akan datang, mohon maaf, reunion, kembali. Itu yang diharapkan sama kamu. Bagaimana dengan kamu? Kamu mau nungguin? Boleh. Kamu gak mau nungguin ya, karena ini juga sebuah hubungan yang gak tahu kapan. Keyakinan sih yang bisa membuat kamu berkuat dengan situasi kayak gini. Pesan semestanya aku bacain dari Wisdom of Hafiz. Izinkan hal baik terungkap dan memberi ketenangan untuk kamu ya. Keep the faith. Oke, dari yang aku bacakan tadi, yang diharapkan suatu saat dia mencari kamu dan kembali bersama kamu, menjalin lagi kisah yang tertunda. Pesan semestanya, decide for yourself. Putuskan bagaimana baiknya untuk kamu. Apakah kamu masih mau menunggu? Itu keputusan ada di tangan kamu. Tapi sampai kapanpun gak ada yang pernah tahu. Sebuah kesetiaan, sebuah cinta yang dalam. Tapi seandainya kamu mau menunggu hubungan ini, keep the faith. Yakin. Karena kondisi seperti ini, keyakinan kamulah yang akan menguatkan dia, yang akan terkirim ke dia. Dan itu membuat dia kayak akan ketarik ke kamu, kayak dimana kamu kayak memanifestasikan hubungan kalian berdua, dan dia pun sedang bekerja untuk itu. Begini pembacaan aku tentang kisah silent treatment. Mudah-mudahan segera berakhir dan ada komunikasi yang baik buat kalian semua, buat kamu terutama yang sedang dalam kondisi seperti ini. Terima kasih banyak udah nyimak sampai habis videonya. Jangan lupa yang aku infokan di awal bahwa follow TikTok aku untuk pembacaan live secara gratis, atau subscribe, itu juga bisa saat aku live di YouTube. Itu juga aku akan membacakan kalian secara gratis. Dan sebelum aku ciao,
Aku minta kalian janji ya. Kita janji untuk sama-sama sehat, berkuat, bertahan, berjuang. At the end kita janji untuk sama-sama berhasil. Janji untuk sama-sama aku terus di Live Love Flame Tarot sampai akhir dari cerita kita. Janji nggak janji? Janjilah. Dan gak pernah bosan untuk selalu mengingatkan bahwa kamu dan aku layak untuk dicintai. Kamu dan aku layak untuk bahagia. Kenapa? Karena kamu dan aku istimewa. Bye.